Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Apakah sehat? Pada liburan kali ini kita tentunya juga tetap harus belajar ya, meskipun ini hari libur. Jadi belajar itu tidak mengenal hari libur. Meskipun hari libur, tapi diusahakan tetap mencari ilmu. Dan bagaimana keadaan kalian di rumah? Liburan kalian bagaimana, teman-teman? Menyenangkan? Ya, meskipun liburan, jadi juga tetap kesehatannya harus dijaga supaya tidak sakit dan bisa tetap mencari ilmu. Baiklah, kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar, saya mau mengetes kesemangatan kalian terlebih dahulu. Tesnya mudah. Kalian tirukan saya. Jika saya bilang belajar agama Islam, kalian tinggal jawab semangat, semangat, semangat. Itu saja. Ini sebagai penyemangat bagi kita. Belajar agama Islam, semangat, semangat, semangat. Ya, bagus. Ya, meneruskan materi yang kemarin, yaitu tentang bacaan tajwid. Bacaan tajwid ada banyak sekali. Jadi dalam membaca Al-Quran itu ada tata caranya. Dan tata cara dalam membaca Al-Quran itu disebut dengan bacaan tajwid. Nah, tapi kali ini saya akan menerangkan sebagian saja tentang bacaan tajwid, ya, yaitu materi yang akan saya terangkan, yaitu adalah materi tentang bacaan mat. Ayo, dari semua teman-teman di sini, apakah ada yang tahu apa itu bacaan mat? Bacaan mat adalah suatu bacaan yang dibaca dengan suara yang dipanjangkan. Jadi mat sendiri artinya adalah panjang. Mat termasuk ke dalam tajwid dalam Al-Quran. Dan hukum bacaan mat itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Jadi yang pertama ada mat tobi'i, yang kedua ada mat far'i, ya. Ingat, jadi bacaan mat itu ada dua, mat tobi'i dan mat far'i. Lalu apa itu arti mat tobi'i, Pak? Nah, mat tobi'i itu artinya mat asli. Mat asli. Jadi mat bacaan ini asli. Jadi bacaan dasar. Maksudnya bagaimana? Ya, bacaan ini asli dibaca panjang. Lalu bagaimana cara membacanya, Pak? Belum sampai situ. Kita membahas terlebih dahulu macam-macamnya terlebih dahulu. Apa itu macam-macam hukum? Maaf. Apa itu macam-macam huruf mat tobi'i? Nah, huruf mat tobi'i sendiri ada 3. Diingat-ingat, huruf mat ada 3. Yang pertama adalah huruf alif. Nah, teman-teman ada yang tahu kenapa huruf alif ini disebut huruf mat? Ya, ada yang bisa jawab kenapa huruf alif disebut huruf mat? Ya, karena huruf alif ini jika sebelumnya jika ada huruf, maaf saya ulangi,
jika ada fathah bertemu huruf alif yang disukun. Nah, jadi syaratnya huruf alif ini disukun. Ada harokat fathah, kemudian bertemu huruf alif yang disukun, maka ini disebut dengan huruf mad. Cara bacanya bagaimana? Nah, saya carikan contoh terlebih dahulu. Kita ambil contoh saja dari surat Al-Fatihah ya. Dari surat Al-Fatihah ayat pertama. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pada kata Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Nah, bisa disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i. Nah, kenapa? Karena itu Ar-Rahmanu panjang. Itu tapi bukan karena alif, tapi itu karena harokat fathahnya berdiri. Baiklah, akan saya lanjutkan mengenai surat Al-Fatihah tadi. Biar lebih mudah, kita ambil Al-Quran saja terlebih dahulu ya. Nah, saya ulangi, maaf. Mengenai tadi yang harokat fathah tadi ya, mengenai hukum bacaan mad yang sampai tahap harokat fathah bertemu dengan huruf alif, maka itu dibaca panjang. Panjangnya adalah dua alif atau saya ulangi, panjangnya 2 harokat atau 1 alif ya. Jadi bisa dihitung dengan 2 ketukan. Nah, jadi begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi segitu, jadi 2 ketukan ya. Yang selanjutnya adalah yang jika tadi huruf alif, maka selanjutnya adalah huruf wawu. Bentar, saya cari terlebih dahulu contohnya. Yang kedua adalah huruf wawu. Kenapa huruf wawu ini juga termasuk ke dalam huruf mad? Nah, karena jika ada huruf wawu yang disukun bertemu, kalau bertemu, jika sebelumnya ada harokat domah, kemudian bertemu dengan huruf wawu, maka dibaca panjang. Panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat, sama seperti yang fathah tadi. Mad tabi'i ini jadi dibaca 1 alif atau 2 harokat. Nah, sebentar saya carikan contohnya. Dalam surat Al-Fatihah saya carikan, mungkin ada. Nah, pada ayat yang ke-7. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung melompat pada ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada kata al-maghdubi, nah di situ ada huruf do yang bertemu dengan wawu, di mana huruf do-nya tersebut berharokat domah. Nah, itu contohnya. Jadi di mana jika ada huruf apapun itu, huruf hijaiyah apapun bertemu dengan wawu, di mana huruf hijaiyah yang awal tadi berharokat
doma dan wawunya berharokat sukun, maka itu dibaca panjang. Berapa Pak panjangnya? Ya sama tadi seperti yang alif tadi, 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi cara bacanya ya begitu tadi. Bentar, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi maghdubi, kita berfokus pada kata maghdubi karena itu adalah salah satu hukum bacaan mat tabi'i yang kita bahas kali ini. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sampai materi sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Jika ada silahkan, jika tidak maka akan saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ayo, siapa? Ini semuanya hadir ya, ini semuanya. Jadi biar besok-besok semua bisa paham. Tidak ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu adalah masih tentang mat tabi'i. Nah, jika tadi adalah huruf alif, yang kedua wawu, yang ketiga adalah huruf ya. Jadi huruf mat tabi'i ini ada 3. Yang pertama tadi alif, yang kedua wawu, yang ketiga adalah ya. Ya juga masuk ke dalam hukum bacaan mat tabi'i. Kenapa? Karena jika ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya yang disukun. Ingat-ingat. Jadi jika ada huruf hijaiyah berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya yang dimana huruf ya-nya itu disukun, maka itu dibaca panjang, dibaca mat atau bacaan mat tabi'i, mat asli. Jadi dibaca panjang. Sebentar, saya cari contohnya terlebih dahulu. Kita ambil contoh dari surat Al-Fatihah. Banyak sekali di sini dalam surat Al-Fatihah contoh bacaan mat tabi'i. Saya bacakan terlebih dahulu dan kita cari di mana hukum bacaan mat tabi'i bagian ya, ini bagian kasroh bertemu huruf ya yang disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ada hukum bacaan mat tabi'i. Nah, pada kata ar-rahim, nah di situ ada huruf ha yang di kasroh bertemu dengan huruf ya yang disukun. Ar-rahim jadi panjang. Pada ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ juga ada di mana ada mim bertemu ya yang disukun dan mimnya itu berharokat kasroh. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di situ juga ada ha bertemu ya yang disukun seperti pada ayat pertama. Maliki yaumiddin. Nah, di situ juga ada dal
yang di kasroh kemudian bertemu dengan huruf ya yang disukun. Jadi juga dibaca panjang. Panjangnya itu panjangnya itu adalah panjangnya adalah 2 harokat atau 1 alif. Jadi 2 ketukan. Maliki yaumiddin. Nah, gitu. Kemudian ayat yang kelima, yang seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ juga ada huruf mat. Di situ ada huruf mat yang dimana ada huruf ain yang terakhir. Nasta'in. Ada huruf ain bertemu ya yang disukun. Kalau iyyaka, nah itu ada huruf ya yang bertemu alif. Jadi ya-nya berharokat fathah seperti awal tadi. Iyyaka, nah itu juga bacaan mat. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ke ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada huruf siratal mustaqim. Nah, pada kata sirata di situ ada huruf ra. Ra berharokat fathah bertemu alif. Itu juga huruf mat tabi'i atau mat asli. Mustaqim. Pada kata di situ ada huruf qaf yang bertemu ya. Qaf di kasrah bertemu ya yang disukun. Dari tadi kita belum menemukan hukum bacaan mat tabi'i yang domah bertemu awu ya, teman-teman. Mari kita cari terlebih dahulu. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Siratal ladina an'amta 'alaihim. Di situ juga ada huruf mat pada kata sirata. Terus kita lanjutkan. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah. Jadi sampai sini saya terangkan, yaitu hukum bacaan mat tabi'i itu ada 3. Yang pertama yakni adalah alif. Jika alif tersebut sebelumnya berharokat. Yang pertama adalah huruf alif. Alif yang disukun sebelumnya ada harokat fathah. Nah, maka itu mat tabi'i. Yang kedua yakni jika ada huruf wawu yang disukun sebelumnya berharokat doma. Nah, yang ketiga ada huruf ya yang disukun sebelumnya berharokat kasroh. Jadi maka itu dibaca mat tabi'i atau panjang dengan panjang 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Baik, kita akan ke materi selanjutnya. Bentar. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah maaf. Sampai sini kita pembahasan tentang mat tabi'i terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan? Ayo teman-teman. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Jika tidak, maka saya akan lanjut ke materi selanjutnya tentang mat far'i. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang mat tabi'i dan mat far'i saja. Tadi mat tabi'i saya rasa penyampaiannya sampai segitu. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada silahkan. Jika belum ada, saya lanjut ke
materi selanjutnya terlebih dahulu, yakni tentang mad far'i. Tidak. Ya, saya lanjutkan ke mad far'i. Mad far'i, saya terangkan ya tentang mad far'i. Mad far'i itu adalah juga termasuk hukum bacaan mad. Kenapa? Namun mad far'i ini adalah mad. Kenapa disebut mad far'i? Karena mad ini termasuk mad turunan atau bacaan panjang yang bacaan turunan, bukan asli, atau yang bagian cabang. Mad far'i ini adalah semua bacaan mad, namun selain mad tabi'i yang kita pelajari di awal tadi. Karena kenapa ini disebut mad far'i? Ya karena itu, karena bersumber dari mad tabi'i. Jadi mad far'i ini mempunyai arti mad yang bercabang karena bersumber dari mad tabi'i yang mempunyai arti bercabang atau turunan, maka disebut mad far'i. Nah, selanjutnya adalah macam-macam mad far'i. Nah, yang pertama yaitu saya sebutkan dulu ya semua. Yang pertama mad wajib mutasil, kemudian yang kedua mad wajib munfasil, yang ketiga mad arid li sukun, yang keempat mad badal, yang kelima mad iwad, yang keenam mad lazim harfi musaqqal, yang ketujuh mad lazim harfi mukhalaf, yang kedelapan mad lazim musaqqal hilmi, yang kesembilan mad lazim mukhaffaf hilmi, yang kesepuluh mad layin atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia itu yang mad lunat. Yang ke-11 mad silah tawilah, yang ke-12 mad silah khosiroh, yang ke-13 mad farhi, yang ke-14 mad tamkin. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu. Saya akan terangkan apa itu mad wajib. Mad wajib adalah huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah, jadi mad wajib ini adalah huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjang bacaannya berapa, Pak? Nah, panjang bacaannya itu ya sama seperti tadi. Berapa? Panjang bacaannya adalah 2,5 alif. Jadi ditambah setengah atau 5 harokat. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Sebentar, saya lihat ya. Contohnya kita lihat pada surat, kita buka Al-Quran terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian juga buka. Kita lihat pada surat An-Nasr. Nah, kali ini kita belajar tentang mad wajib muttasil. Semua sudah membuka surat An-Nasr. Ayo coba siapa yang mau membaca ayat pertama dari surat An-Nasr ini. Ayo siapa yang mau membaca? Saya persilahkan bagi kalian untuk yang mau membaca. Akan saya bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Pada ayat pertama
Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi di situ ada bacaan mat wajib muttasil. Kenapa? Karena di situ ada kata jaa. Nah, di situ ada hamzah pada dalam satu kalimat di kata jaa. Nah, kalimatnya jaa dalam dalam satu kalimat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi panjang bacaannya berapa tadi? 2,5 alif atau 5 harokat, 5 ketukan. Jadi ini 2 kali lebih panjang dari yang mat tabi'i. Cara bacanya gini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, sampai 5 ketukan. Maka itu disebut dengan mat wajib muttasil. Nah, contoh yang selanjutnya pada surat Al-Lahab. Kita sama-sama membuka surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, pada ayat pertama tersebut pada kata yada di situ ada hamzah. Huruf mat di situ ada huruf mat yang bertemu hamzah. Nah, maka dibaca panjang dengan bacaan panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Sama seperti yang tadi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, pada ayat kedua juga ada ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, kalau pada ayat kedua itu pada kata ma yang awal, ma aghna. Nah, di situ ada huruf mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maaf, yang saya maksud bacaan ini tadi adalah bacaan mat jaiz, bukan mat wajib. Saya ulangi. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke mat jaiz terlebih dahulu, saya terangkan. Maaf, saya tadi belum menerangkan tentang mat jaiz. Huruf mat, jadi kita masuk ke mat jaiz. Mat jaiz adalah huruf mat yang bertemu dengan huruf hamzah. Sama, jadi huruf mat yang bertemu dengan huruf hamzah, namun di lain kalimat. Jadi panjang bacaannya itu adalah 2,5 alif. Sama, panjang bacaannya sama, namun ini adalah jenis hurufnya yang menjadikan perbedaan. Jika dalam satu kalimat, yang mat jaiz ini dalam lain kalimat. Nah, contohnya yaitu tadi dalam surat Al-Lahab ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi di situ kan ada kata yada, kemudian pada lain kalimat ada abi, ada hamzah abi. Nah, jadi itu dibaca panjang, namun hukum bacaannya bukan mat wajib, nah tapi mat jaiz munfasil. Kita cari contoh lagi. Contoh yang lain kita cari dalam surat. Nah, dalam surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun ini ada contoh bacaan mat jaiz munfasil. Nah,
Kita tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca sama-sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di situ huruf ya yang ada alif jadi huruf mat yang bertemu hamzah. Jadi dibaca panjang. Panjangnya 2,5 alif. Namun di sini karena dalam lain kalimat maka masuk ke dalam hukum bacaan mad jaiz. Kuliah ada huruf ya, kemudian di lain kalimat ada kata ayyuhal, maka masuk ke dalam hukum mad jaiz. Selanjutnya ini la a'budu ma ta'budun. Nah, di situ pada ayat kedua juga ada mad jaiz munfasil. La a'budu ma ta'budun. Jadi itu juga masuk jaiz munfasil. Baiklah, saya rasa cukup. Di sini cukup sampai sini dulu penyampaian tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka pembelajaran kita pagi ini saya sudahi sampai di sini terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum saya akhiri, saya ingin mereview kembali tentang apa yang saya sampaikan tadi. Apakah ada yang masih ingat? Ya, saya jelaskan lagi ya secara singkatnya. Jadi mad tabi'i itu ada 3, yakni huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah, kemudian huruf ya yang sebelumnya berharokat kasroh, kemudian huruf wawu yang sebelumnya berharokat dhamma. Nah, itu mad tabi'i. Kemudian yang kedua mad far'i. Apa itu mad far'i? Mad far'i adalah turunan dari mad tabi'i, maka disebut dengan mad far'i atau mad turunan atau mad cabang. Nah, baik, penyampaian pembelajaran kita pagi hari ini. Oh ya, sebelum kita akhiri, tugas kalian adalah mencari hukum bacaan mad tabi'i. Mencari hukum bacaan mad tabi'i 1. Tiap hukum bacaan 1 contoh. Ditulis di buku tulis. Jadi seperti saya tadi, jika huruf alif maka 1 contoh, huruf ya 1 contoh, dan mad far'i 2 ya, 2 contoh, yakni dari mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil ya. Jadi PR-nya adalah totalnya adalah mencari 5 contoh. Baiklah, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.